Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang babul hamzataini min kalimah, dan sekarang kita akan membahas tentang babul hamzataini min kalimatain. Seperti biasa, saya di sini menggunakan kitab karya Kiai Haji Ahmad Fatoni, ya, yang merah ini, jilid 1 dan jilid 2. Teman-teman bisa buka langsung bukunya di halaman 124. Pada babul hamzataini min kalimatain ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari hamzatani min kalimatain. Hamzatani min kalimatain artinya adalah mewasolkan dua hamzah, di mana hamzah pertama terletak di akhir kata dan hamzah kedua terletak di awal kata. Dengan definisi tersebut, bisa kita pahami bahwa ada 3 hal yang tidak termasuk dalam bab ini. Yang pertama adalah pembaca Al-Quran yang mewakofkan bacaan di hamzah yang pertama dan ibtidah di hamzah yang kedua. Lalu kedua yang tidak dibahas dalam bab ini adalah hamzah yang pertama berupa hamzah koto di akhir kata dan hamzah yang kedua berupa hamzah wasol. Kenapa tidak dibahas? Karena yang dibahas dalam bab ini adalah kedua hamzah, di mana kedua-duanya adalah hamzah koto. Contohnya seperti lafaz Masya Allah. Lalu yang ketiga yang tidak dibahas dalam bab ini adalah kedua hamzah yang terpisah oleh satu huruf. Contohnya seperti lafaz as-su'a an kadzabu. Nah, dari bab ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah harokat kedua hamzah sama, dan yang kedua adalah harokat kedua hamzah berbeda. Harokat kedua hamzah sama yaitu ketika hamzah pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua juga berharokat fathah. Harokat pertama berharokat kasroh, maka hamzah kedua juga berharokat kasroh. Dan yang ketiga adalah harokat hamzah berharokat dhammah, dan yang kedua juga berharokat dhammah. Contohnya seperti jaa amruna. Lalu yang berharokat kasroh minas samaiin, berharokat dhammah auliya ulaik. Yang pertama dalam bagian ini adalah bacaannya Imam Abu Amr berikut dengan perawinya, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Abu Amr membaca dengan isqatul hamzatil ula, yaitu membuang hamzah yang pertama menjadi ja'amruna, menjadi minas samain, menjadi auliya ulaik. Ketika hamzah yang pertama dibuang, sedangkan awal hukum bacaan ja'a itu adalah mad muttasil, di mana kedua perawi antara Imam Abu Amr dan Hamzah itu memiliki hukum bacaan yang sama, yaitu membaca dengan at-tawassut, 4 harokat. Sedangkan sekarang hakikatnya hamzah yang pertama sudah dibuang, lalu terjadilah peristiwa huruf mad alif bertemu dengan hamzah di lain kata, maka dia hukumnya menjadi mad munfasil, di mana mad munfasil antara kedua perawi yaitu Ad-Duri dan As-Susi memiliki wajah bacaan yang berbeda. Ad-Duri memiliki 2 wajah bacaan, yang pertama dengan al-qasar dan yang kedua dengan at-tawassut. Sedangkan As-Susi hanya memiliki 1 wajah bacaan saja, yaitu al-qasar. Dengan demikian, beberapa ahlul ada juga mengatakan bahwa yang dibuang adalah hamzah yang kedua. Maka ketika hamzah yang kedua yang dibuang, berarti hukum mad muttasil di sini tidak berubah menjadi mad munfasil. Maka
panjang bacaan mat yang terdapat dalam lafaz tersebut tetap sama, yaitu dengan 4 harokat. Dengan demikian kesimpulannya bahwa Abu Ammar dalam kedua hamzah yang berharokat sama, baik dia fathah, kasroh ataupun domah, membaca dengan isqatul hamzatil ula ma'al qasr wa tawassut, yaitu membaca dengan membuang hamzah pertama dengan panjang mat, al-qasr dan tawassut. Sebagai contoh dari bacaan al-qasr, ja'amruna, lalu tawassut ja'amruna. Lalu dari contoh yang kasroh, minas sama'in, minas sama'in. Aulia ulaik, aulia ulaik. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bacaan Qalun dan Al-Bazzi. Qalun dan Al-Bazzi membaca ketika harokat kedua hamzah kasrah dan domah dengan tashilul hamzatil ula. Contohnya yang berharokat kasrah adalah minas samaiin, menjadi minas samaiin. Lalu yang berharokat domah, auliyau ulaik. Khusus pada lafaz bisu'i illa di surah Yusuf ayat 53, maka Al-Bazzi dan Qalun membaca dengan ibdal. Ibdal hamzah yang pertama dengan huruf waw kemudian diidghamkan. Maka pada lafaz bisu'i illa diibdalkan dan diidghamkan menjadi bisu'i illa. Khusus pada lafaz itu saja di surah Yusuf ayat 53. Lalu di sini hukum matnya, yaitu panjang bacaan matnya dalam lafaz tersebut, oleh karena hamzah pertama mughayyar, yaitu berubah, maka huruf mat tersebut dibaca menjadi 4 harokat, mengingat asalnya memang dia adalah mat muttasil. Sedangkan selain dibaca 4 harokat atau tawassut, boleh juga dibaca dengan al-qasr, yaitu 2 harokat. Karena hakikatnya sekarang dia hamzahnya sudah mughayyar dan hukumnya menjadi mat asli atau disebut juga dengan mat tabi'i. Lalu yang ketiga adalah bacaan Warsh dan Kunbul. Warsh dan Kunbul tidak membedakan baik dia harokat fathah, yaitu harokat kedua hamzah fathah atau kasroh atau domah. Warsh dan Kunbul mempunyai 2 wajah bacaan. Yang pertama adalah tashilul hamzatis tsaniyah, yang kedua adalah ibdalul hamzatis tsaniyah harfu mad. Harfu mad yang sesuai dengan jenis harokat hamzah sebelumnya. Maka pada wajah pertama yaitu tashilul hamzatis tsaniyah, contohnya seperti jaa amruna, maka Warsh dan Kunbul membaca bacaannya menjadi jaa amruna. Minas samaiin menjadi minas samain. Lalu aulia ulaik menjadi aulia ulaik. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan panjang matnya? Panjang matnya dikembalikan pada masing-masing perawi tersebut, di mana Warsh pada hukum mat muttasil membaca dengan 6 harokat atau disebut juga dengan isba, sedangkan Kunbul membaca dengan 4 harokat, yaitu disebut juga dengan at-tawassut. Lalu pada wajah kedua, Warsh dan Kunbul membaca dengan ibdalul hamzatis tsaniyah harfu mad. Harfu mad di sini disesuaikan dengan harokat hamzah pertama, di mana ketika harokat hamzah pertama itu adalah fathah, maka huruf mad menjadi alif. Ketika harokat hamzah pertama kasroh, maka ibdal hamzah yang kedua yaitu dengan huruf ya. Sedangkan ketika harokat hamzah pertama dhammah, maka hamzah yang kedua diibdal atau dirubah dengan waw.
contohnya Warsh membaca pada lafaz jaa amruna menjadi jaa amruna. Kenapa demikian? Karena perlu diperhatikan kembali ketika harokat huruf setelah huruf yang diibdalkan tadi, yaitu hamzah yang kedua. Ketika hamzah kedua telah diibdalkan menjadi huruf mat, maka perlu diperhatikan huruf setelahnya adalah huruf hidup atau huruf mati. Seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya, yaitu ketika huruf setelah hamzah ibdal itu berupa huruf hidup, maka hukum bacaan tersebut menjadi mat asli dan memiliki panjang bacaan 2 harokat. Namun ketika setelah huruf yang ibdal tadi berupa huruf mati, maka panjang bacaan tersebut menjadi 6 harokat karena telah terjadi peristiwa mat lazim, dan mat lazim pada Imam Warsh dibaca dengan isbaq atau 6 harokat. Kenapa mat lazim? Karena ada huruf mat bertemu dengan sukun asli dalam satu kata. Lalu kunbul membaca panjang matnya tetap kembali kepada hukum semula dia, di mana kunbul membaca mat muttasil dengan panjang 4 harokat. Lalu contoh kedua, ketika harokat kedua hamzah kasroh, maka bacaan Warsh dan kunbul menjadi minas samaiin. Pada contoh minas samaiin menjadi minas sama. Bacaan tersebut dibaca oleh Warsh dan kunbul. Lalu pada contoh berikutnya, yaitu ketika harokat kedua hamzah kasroh, contohnya minas samaiin, maka sama dengan yang tadi menjadi minas sama. Warsh dengan 6 harokat, jangan lupa pada mat mutasilnya menjadi minas sama'in. Sedangkan kunbul dengan 4 harokat pada mat mutasil menjadi minas sama'in. Lalu ketika harokat kedua hamzah dhammah, auliya ulaik, itu bacaan Warsh. Sedangkan bacaan kunbul 4 harokat, auliya ulaik, seperti itu. Lalu khusus pada lafaz haulaiin dan pada lafaz alal bighoiin, maka sebagian ahlul ada Warsh mengatakan bahwa hamzah kedua diganti dengan huruf ya, yang tadinya bacaannya alal bighoiin maka menjadi alal bighoin. Yang tadinya bacaannya adalah haulaiin menjadi haulaiin, seperti itu. Jadi hamzah kedua dirubah menjadi huruf ya. Namun pada dua lafaz ini, yaitu haulaiin dan alal bighoiin, terjadi peristiwa an-naql. Khusus untuk Warsh ya, di sini terjadi peristiwa an-naql. Di mana pada peristiwa an-naql tersebut, ketika kita ibdalkan, yaitu tadi setelah kita ibdal atau kita rubah huruf hamzah kedua dengan ya, khusus pada lafaz kedua lafaz ini, yaitu haulaiin dan alal bighoiin, maka Warsh di situ membaca dengan an-naql, di mana pada an-naql tersebut menghidupkan huruf ketiga yang tadinya huruf ketiga, yaitu setelah hamzah yang diibdalkan tadi. Setelah hamzah kedua yang diibdalkan berupa huruf mati juga, yaitu nun sukun. Namun pada peristiwa ini Warsh membaca an-naql, maka huruf nun sukun tersebut menjadi hidup. Lalu di sini panjang matnya Warsh menjadi 2 wajah, yaitu membaca dengan al-qasr dan al-isbaq. Al-qasr 2 harokat dan al-isbaq adalah 6 harokat.
atau pada peristiwa untuk menghindari dua huruf mati atau iltiqa'us sakinain, yaitu pada dua lafaz dalam Al-Quran, yaitu Warsh dan Kunbul membaca juga sama dengan Al-Qasar dan Al-Ishba. Lafaz tersebut adalah lafaz alal bigo'in dan minan nisa'i taqoytunna. Lalu dengan demikian bisa kita katakan bahwa bacaan Warsh pada lafaz tersebut, yaitu alal bigo'in, lalu pada lafaz minan nisa'i taqoytunna, dan ditambah dengan satu lafaz lagi, yaitu lin nabi'in aroda, Warsh menjadi 3 wajah bacaan. Dengan 3 wajah, yang pertama yaitu tashilul hamzati tsaniyah. Pada 3 lafaz tersebut yang tadi sudah disebutkan, yang pertama yaitu pada lafaz alal bigo'in arodana menjadi alal bigo'in arodana. Lalu pada lafaz minan nisa'i taqaitunna menjadi minan nisa'i taqaitunna. Lalu pada lafaz lin nabi'in aroda menjadi lin nabi'in aroda. Seperti itu. Lalu pada bacaan kedua, wajah bacaan kedua yaitu membaca dengan ibdalul hamzati tsaniyah ya'an serta al-qasar. Jadi membaca ibdal pada hamzah yang kedua menjadi huruf ya serta panjang mat al-qasar, yaitu 2 harokat. Pada lafaz alal bigo'in arodana menjadi alal bigo'in arodana. Saya ulangi sekali lagi, alal bigo'in arodana. Lalu pada lafaz kedua yaitu minan nisa'i taqaitunna juga sama dengan panjang mat al-qasar, yaitu minan nisa'i taqaitunna. Seperti itu, dan juga sama pada lafaz lin nabi'in aroda. Lalu wajah ketiga yaitu membaca dengan ibdalul hamzati tsaniyah ya'an serta al-ishba, yaitu dengan panjang 6 harokat. Jadi bedanya yang tadi kedua itu wajah kedua membaca dengan al-qasar yaitu 2 harokat, sedangkan yang ketiga ini membaca dengan al-ishba yaitu dengan 6 harokat. Pada lafaz alal bigo'in arodana menjadi alal bigo'in arodana. Jangan lupa ya, untuk Warsh di sini memakai bacaan an-naql. Seperti itu. Sedangkan untuk Kunbul pada lafaz minan nisa'i taqaitunna hanya memiliki 2 wajah bacaan, yaitu tashilul hamzati tsaniyah, lalu ibdalul hamzati tsaniyah ya'an serta al-ishba. Sedangkan bacaan Kunbul pada lafaz minan nisa'i taqaitunna memiliki 3 wajah bacaan, yaitu yang pertama tashilul hamzati tsaniyah, lalu yang kedua ibdalul hamzati tsaniyah ya'an serta al-qasar, dan yang ketiga ibdalul hamzati tsaniyah ya'an serta al-ishba, yaitu 6 harokat. Ada catatan pada lafaz lin nabi'in aroda, Kunbul ternyata pada rasamnya hanya memiliki 1 hamzah saja, di mana hamzah pertama Kunbul tidak menggunakan hamzah pertama, hanya hamzah kedua saja, yaitu lin nabi'in aroda. Jadi lin nabi'in aroda, seperti itu. Lalu baqil qura, yaitu atau biasa kita sebut juga dengan al-bakun, selain daripada imam yang telah disebutkan tadi, yaitu membaca dengan tahqiqul hamzatain, yaitu membaca tahqiq pada 2 hamzah. Sekarang masuk ke bagian kedua, di mana bagian kedua ini antara 2 hamzah berharokat berbeda.